Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat peradaban yang dirahmati Allah, dari berbagai teori yang sudah kita pelajari di episode sebelumnya tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia, ada satu teori tambahan lainnya yang perlu kita pelajari, yaitu teori tentang Kesultanan Perlak, atau bisa juga disebut Kerajaan Islam Perlak. Kerajaan Islam yang diyakini kerajaan Islam pertama di Nusantara yang berada di Sumatera atau lebih tepatnya di daerah Aceh Timur. Kerajaan yang pernah berdiri dari tahun 840 Masehi hingga 1292 Masehi, yang berarti kerajaan ini lebih tua dari kerajaan-kerajaan Islam yang terkenal lainnya, seperti Kerajaan Islam Samudra Pasai, Kerajaan Islam Paguruyung, Kerajaan Islam Malaka, Kerajaan Islam Cirebon, Kerajaan Islam Demak, bahkan dengan kerajaan Islam terlama di Nusantara yaitu Kerajaan Islam Ternate. Namun masih menjadi perdebatan antara sejarawan tentang Kerajaan Islam Perlak ini. Apakah benar kerajaan Islam Perlak ini merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara? Ditambah bukti-bukti lain yang mengatakan kerajaan Islam Perlak ini membawa ajaran Islam dengan aliran Syiah pertama di Nusantara. Menjadikan banyak pertanyaan di antara peneliti dan sejarawan. Terlepas dari itu semua, mari kita bahas sejarah tentang kerajaan Islam Perlak pada episode kali ini. Sebelum dilanjutkan, sahabat dapat membantu dengan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng agar mendapatkan informasi terbaru dari media peradaban Islam. Kesultanan Perlak atau Kerajaan Islam Perlak diyakini para ahli sejarah merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia yang berdiri di wilayah Aceh Timur. Perlak merupakan satu daerah yang banyak ditumbuhi kayu atau berasal dari kata perlak. Kesultanan ini muncul pada abad ke-8 dan bertahan hingga akhir abad ke-13. Terdapat bukti-bukti yang menunjukkan eksistensi Kesultanan Perlak sebagai kerajaan Islam pertama. Di antaranya adalah naskah yang sudah banyak orang tahu, yaitu naskah Idharul Haq, karya Abu Ishaq Makharani, naskah Tadhkirah Tabat Sultan As-Salatin, karya Syekh Samsul Bahri Abdullah Al-Ashi, dan naskah silsilah Raja-Raja Perlak dan Pasai, karya Said Abdullah Ibnu Syed Habib Saifuddin. Nama Perlak diambil dari nama kayu perlak, yaitu kayu yang merupakan kayu khas daerah Perlak, di mana kayu ini adalah kayu dasar yang berkualitas sangat baik untuk bahan baku pembuatan kapal pada zaman itu. Atas dasar inilah kemudian daerah penghasil kayu perlak ini disebut dengan negeri Perlak. Lokasi atau tempat yang strategis karena dilewati jalur perdagangan internasional pada saat itu, tidak heran jika para pedagang dari Gujarat, Arab, dan India tertarik untuk datang ke sini. Kitab Negara Kertagama menyebut negeri itu dengan nama Parlak. Sementara Marco Polo, seorang saudagar dan petualang pada abad 12 yang berkunjung ke negeri itu pada tahun 1292, mencatatnya dengan nama negeri Perlak. Berdasarkan naskah Idharul Haq, sekitar tahun 790 Masehi, sebuah kapal berlabuh di Bandar Perlak, di mana kapal tersebut membawa 100 juru dakwah yang dipimpin oleh nahkoda dari Kekhalifahan Abbasiyah. Kapal itu datang dari Teluk Kambai, Gujarat, dan berlabuh di Bandar Perlak. Setiap orang yang berada dalam kapal tersebut mempunyai keterampilan khusus, terutama di bidang pertanian, kesehatan, pemerintahan, strategi, dan taktik perang, serta keahlian-keahlian lainnya. Ketika sampai di Perlak, rombongan nahkoda khalifah disambut dengan damai oleh penduduk dan penguasa Perlak yang berkuasa saat itu, yakni Merah Syahir Nui. Dengan cara dakwah yang menarik, akhirnya Merah Syahir Nui memeluk agama Islam sehingga menjadi raja pertama yang menganut Islam di Perlak. Di sisi lain, sambil berdakwah, mereka menularkan keahlian itu kepada penduduk lokal secara perlahan-lahan untuk diterapkan dalam kehidupan mereka. Salah seorang pendakwah yang ada di kapal itu adalah bernama Ali ibnu Muhammad Ja'far Siddiq, atau terkenal juga dengan Said Ali Al-Muktabar. Dari pendakwah inilah awal mula Islam berkembang di daerah Perlak. Dia adalah seorang muslim Syiah yang melakukan pemberontakan pada Khalifah Abdullah Abu Abbas bin Ar-Rasyid Al-Ma'mun pada dinasti Abbasiyah. Namun usahanya itu menemui kegagalan. Alhasil dia diperintahkan untuk berdakwah keluar dari negeri Arab sebagai hukumannya, yang salah satunya adalah daerah Perlak. Kegiatan-kegiatan keterampilan pertanian, kesehatan, pemerintahan, strategi, dan taktik perang ini rupanya menarik penduduk lokal sehingga dalam waktu yang relatif singkat, mereka tertarik masuk Islam juga dengan sukarela. Sebagian dan anggota rombongan khalifah itu pada akhirnya menikah dengan penduduk lokal di Perlak, termasuk Said Ali Al-Muktabar, kemudian menikah dengan adik Merah Syahir Nui yang bernama Putri Tansyir Dewi. Pernikahan Said Al-Muktabar ini dianugerahi seorang putra bernama Syekh Maulana Abdul Aziz Shah. Syekh Maulana Abdul Aziz Shah inilah yang setelah dewasa dinobatkan menjadi sultan pertama di kerajaan Islam Perlak, bertepatan pada tanggal 1 Muharram 225 Hijriah dengan gelar Sultan Al-Laidin Syekh Maulana Abdul Aziz Shah.
Tidak lama setelah Sultan pertama meninggal, pada masa pemerintahan Sultan ketiga, yaitu Sultan Al-Laidin Syekh Maulana Abbas Shah, yang merupakan penganut Islam golongan Sunni, menyebabkan golongan Sunni mulai masuk ke Perlak. Namun setelah wafatnya Sultan ketiga pada tahun 300 Hijriah atau 913 Masehi, menyebabkan terjadinya perang saudara antara kaum Syiah dan Sunni, sehingga selama 2 tahun berikutnya terjadi kekosongan kepemimpinan atau tidak ada sultan di kerajaan Islam Perlak. Tidak lama setelah itu, akhirnya kaum Syiah memenangkan perang, dan pada tahun 302 Hijriah atau 915 Masehi, Sultan Al-Laidin Syekh Maulana Ali Mughad Shah dari aliran Syiah naik tahta menjadi sultan keempat kerajaan Islam Perlak. Pada akhir pemerintahan sultan keempat ini terjadi lagi pergolakan antara kaum Syiah dan Sunni, yang kali ini akhirnya dimenangkan oleh kaum Sunni, sehingga sultan-sultan berikutnya diambil dari golongan Sunni. Pergolakan antara golongan Syiah dan Sunni tidak berhenti sampai di sana. Pada tahun 362 Hijriah atau 956 Masehi, setelah beberapa puluh tahun golongan Sunni memimpin, meninggalnya Sultan ketujuh, yaitu Sultan Makhdum Al-Laidin Abdul Malik Shah Johan Berdaulat, membuat terjadi lagi pergolakan selama kurang lebih 4 tahun antara golongan Syiah dan Sunni di kerajaan Islam Perlak. Kali ini tidak ada yang menang atau kalah, namun diakhiri dengan perdamaian dan pembagian kerajaan menjadi 2 bagian, yaitu Perlak Pesisir atau dari golongan Syiah dipimpin oleh Sultan Al-Laidin Syekh Maulana Shah, yang kelak beliau memimpin dari 986 Masehi sampai 988 Masehi, dan Perlak Pedalaman dari golongan Sunni dipimpin oleh Sultan Makhdum Al-Laidin Malik Ibrahim Shah Johan Berdaulat, yang kemudian memimpin dari tahun 986 sampai ke 1023 Masehi. Beberapa waktu setelah terjadi perjanjian damai dan pembagian wilayah tadi antara Perlak Pesisir dan Perlak Pedalaman, Kedatuan Sriwijaya memanfaatkan pembagian wilayah ini. Kedatuan Sriwijaya yang bercorak kerajaan Buddha di Nusantara ini menyerang Kesultanan Perlak Pesisir yang dipimpin Sultan Al-Laidin Syekh Maulana Shah dari golongan Syiah. Peperangan hebat pun terjadi, di mana melibatkan pasukan besar kedua kerajaan tersebut. Dalam peperangan inilah Sultan Al-Laidin Syekh Maulana Mahmud Shah gugur dalam peperangan. Pasca gugurnya Sultan Perlak Pesisir ini, wilayah Kesultanan Perlak secara keseluruhan akhirnya dikuasai oleh Sultan Perlak Pedalaman. Kehadiran pasukan Sriwijaya di wilayah Perlak segera direspon oleh Sultan Makhdum Al-Laidin Malik Ibrahim Johan Berdaulat dengan mengobarkan semangat rakyat Perlak untuk melawan Sriwijaya. Pertempuran besar pun terjadi selama bertahun-tahun antara Kedatuan Sriwijaya melawan kerajaan Islam Perlak. Perang antara kedua kerajaan itu baru berakhir pada tahun 1006 Masehi, ketika Sriwijaya memutuskan mundur dari pertempuran untuk bersiap menghadapi serangan Raja Dharmawangsa dari kerajaan Medang di Jawa. Dengan berakhirnya perang antara kerajaan Islam Perlak dan Kedatuan Sriwijaya, wilayah Perlak secara keseluruhan dipimpin oleh keturunan Sultan Malik Ibrahim Shah. Pada masa ini kondisi Kesultanan Perlak relatif damai, tanpa adanya peperangan lain melawan kerajaan luar. Setelah Sultan ke-8, Sultan Makhdum Al-Laidin Malik Ibrahim Johan Berdaulat, sampai Sultan ke-16, yaitu Sultan Makhdum Al-Laidin Abdul Jalil Johan Berdaulat, kerajaan Perlak berlanjut dalam kondisi stabil dan damai. Tak ada peperangan lagi. Dilanjutkan terakhir pada tahun 1225 Masehi, Sultan Makhdum Al-Laidin Malik Muhammad Amin Shah II Johan Berdaulat, selaku Sultan ke-17 Perlak, mulai memerintah hingga tahun 1263 Masehi. Selama masa kekuasaannya, dia menjalankan politik persahabatan dengan menikahkan 2 orang putrinya dengan penguasa negeri tetangga Perlak, seperti Kerajaan Malaka dan Kerajaan Samudra Pasai. Putri dari Sultan ke-17, yaitu Ratna Kamalada, ini dikawinkan dengan Raja Kerajaan Malaka, yaitu Sultan Muhammad Shah. Kemudian putri kedua dari Sultan ke-17, yaitu Ganggang, dikawinkan dengan Raja Kerajaan Samudra Pasai, yaitu Al-Malik As-Soleh. Kisah terakhir dari kerajaan Islam Perlak adalah kerajaan Islam Perlak berakhir pada Kesultanan ke-18, yaitu Sultan Mahmud Al-Laidin Malik Abdul Aziz Johan Berdaulat, di mana dia memerintah dari tahun 1267 sampai 1292 Masehi. Setelah Sultan ke-18 ini meninggal, terjadilah penyatuan Kesultanan Perlak ke dalam wilayah Kesultanan Samudra Pasai. Kedua wilayah ini kemudian di bawah kekuasaan putra dari Sultan Malikus Saleh, yaitu Sultan Muhammad Malik Az-Zahir. Itulah salah satunya sumber-sumber dari naskah Idahrul Haq, yang dimana ini masih mengalami banyak perdebatan, dimana ahli sejarawan lain mengatakan bahwa naskah Idahrul Haq yang diperlihatkan dalam suatu seminar itu katanya bukan dalam bentuk asli, tidak utuh lagi melainkan hanya lembaran lepas. Kitab itu sendiri masih menjadi misteri, karena sampai sekarang belum ditemukan dalam bentuk aslinya. Sehingga ada yang mengatakan kitab Idahrul Haq ini hanya satu rekayasa sejarah untuk menguatkan pendapat bahwa berdasarkan kitab itu,
adalah benar kerajaan Islam pertama di Aceh dan Nusantara adalah kerajaan Islam Perlak. Banyak peneliti sejarah yang secara kritis meragukan Perlak sebagai tempat pertama berdirinya kerajaan Islam besar di Aceh. Diperkuat dengan belum adanya ditemukan artefak-artefak atau situs-situs tertua peninggalan sejarah. Sehingga para peneliti lebih cenderung menyimpulkan kerajaan Islam pertama di Aceh dan Nusantara adalah kerajaan Islam Samudra Pasai yang terdapat di Aceh Utara. Banyak bukti yang meyakinkan baik dalam bentuk teks maupun benda-benda arkeologis lainnya. Salah satunya adalah mata uang dirham Pasai dan batu-batu nisan yang bertuliskan tahun wafatnya para sultan kerajaan Islam Samudra Pasai. Namun jika teori tentang kerajaan Islam Perlak benar, maka kejayaan kerajaan Islam Perlak di Aceh merupakan periode penting dalam sejarah Indonesia yang mencerminkan keberagaman budaya, perkembangan agama Islam, dan dinamika politik di wilayah Nusantara. Sebagai kerajaan Islam tertua, Perlak meninggalkan warisan budaya dan sejarah yang berharga bagi bangsa Indonesia. Untuk membantu membuktikan benar atau tidaknya teori kerajaan Islam Perlak ini, sahabat dapat membantu dengan menuliskan referensi sahabat yang diketahui tentang kerajaan Islam Perlak di kolom komentar. Sahabat peradaban Islam, sampai di sini kisah yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat menjadi tambahan pengetahuan bagi sahabat. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Sahabat dapat bantu dengan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng agar mendapatkan informasi terbaru dari media peradaban Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan sahabat semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.